Warahmatullahi wabarakatuh. Kerasnya hati sebabnya ada. Di antaranya adalah kemaksiatan yang terus-menerus yang dilakukan seorang hamba tidak segera dihapus dengan permohonan ampun. Nabi yang menjelaskan dalam satu riwayat, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Hati itu semula adalah mata hati. Kita sering menyebut dengan istilah mata hati. Mata hati seorang penjahat pun dia masih bisa melihat kebaikan sebagai kebaikan. Orang badungnya kayak apa, dia ngerti kebaikan. Tadi perampok nomor 1 pun tadi, pengen punya menantu ya jangan perampok deh. Kalau pezina kayak apapun juga tidak menghendaki anak-anaknya jadi pezina semuanya. Karena ada hati kecilnya. Jadi pada dasarnya hati itu melihat kebaikan. Hawa nafsu yang menutup. Sehingga orang buta kebaikan. Yang menjadikan hati itu gelap namanya maksiat. Jadi kemaksiatan itu akan menutup hati, itu caranya itu kal hasiri udan uda. Jadi kemaksiatan dilakukan seorang hamba sekali kayak kasir. Kasir itu dipintal, tikar. Tikar itu bagaimana bisa lebar? Itu bukan lebar, itu hanya dari bahan yang kecil, cuman dipintal jadi lebar. Begitu juga yang namanya kotoran hati. Dosa dilakukan seorang hamba tidak segera tobat nempel menjadi gelap. Kalau sudah gelap hati makanya keras hatinya. Dan maksudnya keras hati bukan hatinya merongkol kayak batu begitu, bukan. Keras hati itu enggak dengar nasihat, dengar firman Allah tidak terenyuh, dinasihati orang malah bantah, malah dinasihati nyemprot malahan. Itu enggak pernah bisa sami'na wa ata'na, susah karena keras hatinya. Kalau diingatkan ulama malah melawan, keras hati. Nah, jadi sebabnya diantara adalah kemaksiatan. Maka pandai-pandailah kita memohon ampun kepada Allah. Dan sadari bahwasanya setiap langkah kita ini kadang diwarnai dengan kemaksiatan dalam langkah kita. Biarpun menuju ke tempat yang baik pun kadang maksiat pun kita bawa. Misalnya pergi ke masjid, niatnya benar karena Allah. Cuman karena kita punya mata, ternyata di jalan kita melihat sebuah kemaksiatan. Masuklah wilayah maksiat. Kemudian kalau kita tidak segera menyadari, menyesal, kemudian istighfar, maka akan nempel di hati menjadi gelap. Terus. Makanya kefasikan itu bukan serta-merta dosa gede, bukan zina saja, bukan mabuk saja, bukan. Akan tapi bisa dosa-dosa kecil. Isral, terus-menerus dalam shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang diremehkan akan menjadi gunung dosa. Jadi gede juga. Maka ini yang pertama adalah masalah dosa. Kemudian nanti disebutkan juga para ulama agar hati tidak keras itu ya, kalau tertawa dibatasi jangan, tertawa ngakak itu juga ngeraskan hati. Makan banyak, makannya kalau tidak full tank itu nggak bisa, harus full tank kalau makan itu bisa menjadikan keras hati. Dosa-dosa jelas tadi, ini dari yang mubah. Tertawa kan bukan sebuah yang haram tertawa, tapi kalau tertawanya ngekek-ngekek terus, wah keras hatinya. Baik, itu diantaranya. Tapi paling penting adalah kemaksiatan. Maka ayo kita selalu memohon ampun kepada Allah agar lembut hati kita. Kemudian juga ada sebab-sebab agar lembut hati, diantaranya peduli dengan orang lemah. Di samping tadi menjauhi kemaksiatan, nanti agar lembut hati kita. Cintailah orang lemah, fukara, orang fakir, orang miskin, orang lemah, orang yatim. Sampai dalam riwayat disebutkan man habba yulayyan qalbuh. Kalau ada orang yang dilembutkan hatinya falyudni minhu yatima, hendaknya mendekatkan kepadanya anak yatim falyamsah ra'sah, diusap kepalanya. Bukan diusap kepalanya, lanjutkan hadisnya. Nah, wa yut'imuhu bima yat'amuh. Oh kama qala Rasul, memberi makan dia seperti ia makan. Wa yulbisu bima yalbasuhu, memberi pakaian seperti ia pakai. Artinya memuliakan anak yatim itu adalah menjadikan lembut hati. Mungkin ada seorang istri punya suami yang keras hatinya. Coba bisiki, suamiku keras tidak apa-apa. Awal-awal ambil anak yatim. Yuk kita ambil, kita besarkan dia. Di antaranya itu anak yatim orang fakir. Ayo bang kita ambil anak yatim orang fakir. Kita bawa, bukan dibawa ke rumah kita. Jangan-jangan rumah kita rumah tidak layak hidupnya anak berkembang. Rumah full televisi, rumah full internet, rumah full ini
Mungkin kita ambil satu anak, kita tempatkan di tempat mulia, di pesantren, sampai dia terdidik dan sebagainya. Lihat Allah Maha Kasih dan Maha Tahu menjadi sebab lembutnya hati.